Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim GUSI ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari minggu pertama hingga minggu ke-9 di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer yang beranggotakan Muhammad Gavin Arasi, Redemptus Devarantora Variesta, Abdullah Arifi, dan Rian Permana Purba. Next. Pada step 1, kami memahami pengguna, pendahuluannya. Pada bagian pertama ini, kami melakukan analisis terhadap suatu produk, mencari apakah pengalaman pengguna memakai suatu produk tersebut sudah cukup atau belum, dan mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Terus identifikasi yang kami lakukan adalah pada aplikasi Shopee, platform belanja online yang memungkinkan pengguna untuk belanja, menjual, berinteraksi dengan penjual dan pembeli. Nah, dokumentasi yang kami lakukan, kami memilih aplikasi Shopee sebagai bahan analisis karena kami pikir desain UI Shopee itu masih berantakan dan penuh iklan. Next. Permasalahan utama pada permasalahan yang kami angkat adalah menu Shopee sendiri menampilkan banyak sekali iklan, video live, iklan-iklan produk yang mungkin bertumpuk, benar-benar iklan yang bertumpuk, dan lain sebagainya yang mengakibatkan pengguna mengalami bete dalam menggunakan aplikasi Shopee. Goals dan motivasi yang kami lakukan untuk pengguna adalah pengguna Shopee sebagai pembeli menginginkan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan motivasi ini mungkin kuat karena ada beberapa barang langka antik yang mungkin harus dijual di e-commerce. Next. Nah, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari mungkin koneksi internet yang tidak stabil, perangkat yang jelek, atau perangkat yang dengan spesifikasi rendah, banyaknya iklan, dan navigasi GPS yang nggak begitu akurat atau belum akurat. Nah, faktor internal sendiri, pengguna sering merasa kebingungan ketika menemukan produk serupa dari beberapa suatu pencarian, karena tidak adanya tulisan bestseller itu sendiri. Lanjut. Problem solution yang fit masalah baru. Nah, secara umum Shopee telah menjalankan fungsi belanja online yang baik ya. Tapi karena banyaknya fitur, banyaknya iklan, banyaknya pop-up, dan banyaknya live video, itu jadi bikin Shopee itu mungkin jadi aplikasi yang jelek karena banyaknya iklan. Nah, dampak negatifnya ini, waktu loading menjadi lambat, transaksi bisa terhambat, karena negosiasi atau lelang memerlukan waktu khusus, yaitu waktu live streaming itu sendiri, dan memunculkan risiko penipuan, manipulasi harga, dan lain sebagainya. Kelayakan solusi yang saat ini memang mungkin pembeli mendapatkan harga yang baik di tempat yang non-live, jadi sudah tercatat dan ada negosiasinya di situ langsung, tanpa harus live. Lanjut. Baik, untuk mungkin Abdul perlu menunjukkan dokumentasinya atau tidak sebelum lanjut? Ya, untuk itu saya akan mencoba untuk menunjukkan dokumentasi yang telah kami siapkan sebelumnya. Untuk yang bagian mana? Ya, bagian pengguna-pengguna itu yang ngasih saran gitu-gitu. Nah, ini kami ada menanyakan ke setiap pengguna, apakah Shopee ini diperlukan fitur lelang atau lain sebagainya. Terus ada orang-orang yang punya saran gitu di sini kami tampung. Terus ini evaluasi, ada negosiasi. Nah, ini ada buah-buah. Nah, user personanya sendiri itu ada 3 orang ya, ada Budi Setiawan, ada John Hamilton, sama ada Andi. Nah, ini mereka menyarankan bagaimana harusnya suatu e-commerce dibuat. Oke, bisa lanjut ke rekan saya. baik, untuk selanjutnya ada step 2 dan 3. Itu adalah kami membuat fungsi bisnis dan juga prinsip desain UI. Jadi di sini kami menambahkan inovasi fitur transaksi, yaitu adanya penambahan 2 mekanisme utama, yaitu lelang, non-live, dan negosiasi harga. Yang itu memungkinkan pengguna untuk mengajukan penawaran tanpa harus mengikuti siaran langsung, serta berdialog langsung dengan penjual untuk mencapai kesepakatan harga. Nah, fitur ini itu digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan juga transparansi dalam proses belanja. Tentunya itu ada standar desain UI yang konsisten. Di sini kami menetapkan 5 prinsip desain utama: konsistensi, kesederhanaan, hierarki dan kejelasan, kontrol pengguna dan umpan balik, responsivitas, dan aksesibilitas. Serta nanti ada palet warna, tipografi, dan ikonografi spesifik yang digunakan untuk menciptakan antarmuka yang intuitif, profesional, dan juga mudah diakses di berbagai perangkat. Next. Lalu di sini untuk fungsi bisnis dari prinsip desain UI kami. Nah, antarmuka Shopee ini tuh udah cukup intuitif, tapi masih ada kendalanya seperti tampilan yang ramai dan juga dominasi iklan, sehingga pengguna kesulitan akan menemukan informasi penting dengan cepat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami mengusulkan penambahan fitur lelang non-live dan juga negosiasi harga, agar nanti proses penawaran menjadi fleksibel juga transparan. Nah, laporan ini juga membahas alur proses bisnis, kebutuhan sistem, pelatihan pengguna, mental model, task analisis,
model konseptual, dan juga panduan gaya desain atau style guide untuk menciptakan UI yang sederhana, jelas, dan juga responsif. Nah, untuk requirement sistem kami itu di sini ada inputnya itu ada data autentikasi yang terdiri dari username dan juga password, profil, keyword pencarian dan filter, pilihan varian, penawaran lelang atau nego, detail pembayaran dan alamat, feedback pengguna, dan juga untuk outputnya di sini dari aplikasi kami ada notifikasi login atau error, daftar dan detail produk, status lelang atau nego, ringkasan pesanan dan status pembayaran, dan juga informasi tracking dan formulasan. Nah, untuk metode pengguna kami, secara persona itu kami ada 2, yaitu pembeli digital yang dia itu mengambil efisiensinya, dan juga untuk pengguna konservatif, yaitu lebih mementingkan keamanan juga kejelasannya. Dan yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah navigasi yang mudah, informasi produk yang jelas, akses cepat ke fitur tambahan, dan juga notifikasi real time yang responsif. Nah, lalu untuk konseptual modelnya, ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, dan juga ada metafora-metafora seperti troli belanja, rumah yang offline, pasar tawar menawar, kasir, truk belanja. Dan juga untuk desain standarnya, ini prinsip yang tadi ya, 5 prinsip tadi. Setelah itu ada untuk elemennya ada palet warna, yaitu putih abu-abu aksen, dan tipografinya ini ada fontnya Inter, Poppins atau Outfit, dengan headingnya 20 dan bodinya 12, dan icon kurang lebih 24-30 pixel. Nah, itu digunakan untuk meminimalkan beban kognitif, mempercepat navigasi, menjaga keselarasan visual agar aplikasi terkesan profesional dan terpercaya. Nah, selanjutnya mungkin bisa ditunjukkan dokumentasinya. Nah, di sini ada dokumentasi dari pekerjaan kami. Seperti isinya ada flowchart. Setelah itu ada ini. Nah, ini ada diagram HTA-nya. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu ada visual konseptual modelnya. Nah, ini adalah dokumentasi lain yang kami buat, yaitu mockup UI-nya. Nah, kurang lebihnya begitu. Lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu step 4 dan 5, di mana di sini kami melakukan proses desain UI. Di sini kami menganalisis untuk melakukan penentuan dan justifikasi dari struktur menu, navigasi, dan tipe window pada UI yang akan kami buat. Nah, yang pertama itu penentuan struktur menu. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu ada konsistensi, presentasi, dan kompleksitas. Nah, pada aspek konsistensi, di sini kami merancang UI agar semua informasi utama itu tertampil seperti promosi produk, status lelang online, dan notifikasi negosiasi harga dijadikan di dalam satu tampilan, sehingga user tidak perlu banyak layer untuk memperoleh update penting dan proses transaksi menjadi lebih efisien. Nah, untuk dokumentasinya bisa ditunjukkan pada frame homepage. Nah, di bagian homepage, di mana seluruh fiturnya dijadikan di dalam satu layer agar memudahkan pengguna tanpa mengecek layer-layer lainnya. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu aspek presentasi, di mana tata letak dan susunan menu dioptimalkan agar responsif dan konsisten di berbagai perangkat, sehingga memiliki kurva pembelajaran bagi pengguna baru dan meningkatkan kepercayaan terhadap antarmuka. Di sini kami juga mengaplikasikannya pada frame homepage, di mana seluruh struktur menu dan tata letak telah dioptimalkan, sehingga tidak membingungkan pengguna dalam menjelajahi aplikasi. Kemudian yang ketiga, aspek ketiga yaitu kompleksitas. Di sini desain dibuat sederhana dan intuitif dengan elemen-elemen kunci yang mudah diakses sehingga beban kognitif pengguna berkurang dan mereka dapat fokus pada aktivitas inti seperti penawaran dan negosiasi harga. Nah, hal ini dapat kita lihat pada mockup frame ke-9, 10, dan 11. Ya, ini. 9, 10, dan 11. Nah, selanjutnya penentuan dan justifikasi navigasi. Di dalam penentuan Maaf ya, justifikasi. mungkin langsung dijelaskan aja mau kami kan tadi udah ditunjukkan semua ya, langsung dijelaskan aja secara singkat semuanya. Oke, siap. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu penentuan dan justifikasi navigasi. Di sini ada 4 aspek dalam menentukan navigasi. Yang pertama itu locating information, di mana ikon dan kategori diberi label yang jelas untuk memudahkan pengguna menemukan produk atau fitur tertentu di katalog, mengurangi kebingungan saat pencarian. Kemudian yang kedua, aspek locating themselves, di mana struktur navigasi dirancang agar pengguna selalu tahu di mana posisi mereka, misalnya pada halaman home, keranjang atau card, dan juga pada halaman profile agar peralihan antar halaman berlangsung mulus.
Nah, aspek yang ketiga, users mental model. Di sini pola hierarkis dipakai untuk membedakan menu utama dan submenu secara jelas, membantu pengguna menemukan fitur tanpa tersesat. Aspek yang terakhir, yaitu rancangan, di mana di sini UI dibuat dengan kombinasi bottom navbar, icon-based navigation, tombol content driver, dan pop-up action fields yang mengikuti standar platform untuk memudahkan akses cepat dan menjaga tampilan tetap ringkas. Nah, yang ketiga itu penentuan tipe window. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu tipe window primary window di UI kami yang sebagai primary window itu ada halaman untuk homepage, keranjang, login atau register, profile, di mana kami memilihnya karena halaman-halaman tersebut berdiri sendiri dan muncul pertama kali saat membuka aplikasi sebagai pintu gerbang ke fungsionalitas inti. Selanjutnya secondary window. Di sini yang menjadi secondary window itu ada halaman item, order, dan payment, di mana ini berfungsi sebagai lanjutan dari alur transaksi. Tampilannya terkait langsung dengan aksi pengguna pada primary window. Nah, yang ketiga itu ada pop-up window. Pop-up ini diterapkan pada halaman bid dan offer, di mana pop-up muncul untuk berisi input sederhana seperti review dari bid atau offer yang telah dilakukan oleh pengguna. Nah, yang terakhir ada dialog box. Ini merupakan pop-up dialog yang menampilkan konfirmasi teks, misalnya seperti penawaran berhasil, tanpa elemen input sehingga menggunakan tipe dialog box yang paling ringkas. Next step. Oke, jadi untuk step 6 dan 7 itu mohon maaf, mungkin Rian bisa ambil alih share screen-nya dikarenakan muka saya tidak terlihat di dalam rekamannya ini. Baik. Jadi untuk step 6 dan 7 itu proses perangkat interaksi yang tepat dan screen based control yang tepat. Jadi yang pertama itu ada interaksi dan modality. Jadi semua input itu melalui via touch, type dan swipe dan keyboard virtual dengan pencarian real time dengan filter sidebar yaitu 3/4 layar serta menambahkan tombol skip di landing page dan login Google pada login page. Nah, untuk outputnya itu bisa melalui push notification, login indikator, serta feedback visual seperti splash, pop-up negosiasi, validasi, animasi, transisi, atau zoom untuk interaksi yang responsif dan minim kesalahan. Terus untuk screen-based control dan familiarity-nya, itu UI-nya menggunakan sidebar filter dengan multiple choice, text field dengan 55 pixel, grid view berjumlah 2 item per row, dan menggunakan bottom navbar yaitu ada home, card, favorit, dan profile pada homepage. Terus pada edit profile itu ada terdapat radio button untuk gender, terus menggunakan button sheet untuk widget daytime, serta penggunaan elevated button untuk bahan utama pada button aplikasi ini. Plus tombol select all di keranjang dan pilihan warna horizontal untuk efisiensi ruang dan konsistensi familiar. Izin memperlihatkan PDF-nya aja. Oh, maaf, saya saja. Ya, jadi ini untuk perbaikan laporan UI pada tahap 6 dan 7. Jadi tadi penggunaan bahan elevated button, terus penggunaan radio button pada edit profile, serta penggunaan navbar di homepage, dan grid view pada list product dan filternya. Sisanya seperti itu. Justifikasinya bisa dilihat sendiri. Ya, jadi bisa dilanjut ke selanjutnya. Abdul. Mic-nya, Abdul. Mic-nya. Mohon maaf, mic-nya. Pada step 8 dan 9 ini ada analisis desain teks, pesan feedback, guidance, sama assistance. Penyusunan teks dan informasi visual. Ada perbaikan yang ramah pengguna dan ukurannya minimal 10 agar tetap bisa terbaca. Penyesuaian teks juga mencakup label dan file supaya tidak terpotong namun tetap informatif. Ada teks sistem seperti di disconnected dan loading, membantu pengguna memahami kondisi aplikasi secara langsung. Terus ada mekanisme feedback-nya itu, mekanisme feedback dan pencegahan kesalahan. Ada aplikasi memberikan feedback melalui icon loading saat mencari dan
refresh. Validasi input ditingkatkan dengan autocorrect serta tombol aksi yang tidak aktif sehingga data benar-benar lengkap. Highlight dan peningkatan juga membantu pengguna mendeteksi serta memperbaiki kesalahan secara cepat. Terus ada panduan interaksi dan eksplorasi. Ini adalah fitur bantu muncul saat pengguna mencoba fitur baru seperti lelang atau negosiasi. Bantu tambahan bisa diakses lewat tombol tanda tanya kapan saja. Pengguna akan loading dan refreshing, menggantikan icon itu untuk membedakan jenis proses, membuat eksplorasi terasa lebih jelas dan tidak terganggu. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada salah atau keseribet kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.